Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Indri, saya mahasiswa aktif semester 5 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saya di sini ingin memenuhi mata kuliah saya, yaitu mengerjakan tugas UAS Komunikasi Terapeutik. Di sini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan guru. Baik, di sini saya sudah dengan Ibu Eri selaku guru BK di sekolah swasta di Cirebon, tepatnya di SMK Salafia Plumbon. Baik, dengan Bu Eri ya? Iya, betul. Guru BK di SMK Salafia. Iya, betul. Guru BK di SMK Salafia. Saya di sini ingin berbincang-bincang sedikit mengenai bagaimana persiapan Ibu sebagai guru BK ketika menghadapi murid yang mengalami masalah. Untuk persiapannya sendiri tidak ada persiapan khusus ya untuk menghadapi anak-anak yang bermasalah. Biasanya kalau untuk guru BK tugasnya untuk misalnya nih ada anak yang bermasalah gitu ya di sekolahnya gitu, entah baik di dalam sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Biasanya kita para guru BK itu memanggil satu persatu anak tersebut, didata anak-anak yang memang bermasalah, biasanya dari wali kelas mereka gitu, memberikan data atau memberi informasi kepada kita bahwa ada salah satu muridnya yang memiliki masalah gitu ya. Kemudian saya sebagai selaku guru BK itu saya akan menghubungi anak tersebut, membicarakan secara mendalam dengan mereka, berbicara secara empat mata agar pesan yang dapat saya sampaikan itu bisa mengenai sasarannya kayak gitu. Tidak ada intinya sih tidak ada persyaratan atau secara khusus tidak ada ya. Oh, baik. Berarti Ibu akan memanggil anak tersebut dulu untuk menanyakannya terlebih dahulu ya, Bu ya. Iya, Lalu bagaimana Ibu membangun komunikasi dengan murid yang bermasalah di sekolah Ibu? Membangun komunikasinya ya. Iya. Kalau untuk membangun komunikasi itu biasanya saya itu paling bertanya tentang masalah pribadi mereka. Kayak misalnya apa sih yang ada dalam benak mereka gitu, apa yang membuat mereka bisa melakukan hal-hal tersebut gitu, yang benar-benar bisa merugikan diri mereka sendiri gitu ya kan. Kebanyakan dari anak-anak sih terlalu sering karena masalah di rumah, masalah di rumah karena masalah orang tua atau bahkan di lingkungan masyarakat, yaitu cara bergaul mereka kepada teman-teman mereka. Akhirnya mereka menjadi mengikuti teman-teman mereka untuk asal ikut-ikutan gitu ya, bukan kayak misalnya memilah ataupun memilih gitu. Jadi kayak misalnya diajak teman ke sini, ayo ikut ke sini, diajak teman ke sana, ayo ikut ke sana gitu. Padahal anak-anak usia remaja itu, apalagi anak-anak SMK ya, anak-anak SMK itu biasanya masih labil, emosinya masih labil, masih mengikuti teman-teman mereka gitu ya. Kalau misalnya mereka itu masih belum mengerti gitu, sebenarnya ini tuh salah atau tidak kayak gitu. Baik Ibu, jadi tuh untuk anak-anak tuh jangan mudah bergaul dengan orang yang nggak di ini ya, Iya. pergaulannya Iya. harus dijaga gitu ya. Pergaulannya Ya, juga. baik. Lalu bagaimana cara Ibu memahami anak-anak yang bermasalah tersebut? Cara Ibunya tuh memahami gimana? Untuk memahaminya mungkin ya memang sih yang namanya seorang guru itu harus sabar ya dalam Iya. mendidik Harus sabar anak-anak banget, gitu. Cuman kan kadang kalau kita terlalu sabar, kadang anak-anak juga melunjak ya. Cuman kalau kita terlalu keras, kadang itu malah membuat anak-anak tuh merasa tidak bisa menghargai kita sebagai seorang guru. Makanya kadang saya itu caranya paling pendekatan dulu, pendekatan secara batin ke mereka, kira-kira masalahnya apa biar kita bisa selesaikan bareng-bareng gitu. Kalau misalnya memang masalahnya berat ya mungkin bisa dibantu dengan guru-guru yang lain gitu. Kalau misalnya masalahnya masih bisa diselesaikan dalam waktu singkat gitu, dalam waktu hari itu juga ya harus diselesaikan. Dan saya akan memandu anak-anak yang memang memiliki masalah gitu agar mereka itu memahami bagaimana cara mereka mengelola kehidupan mereka yang lebih baik, jangan sampai mereka itu jadi terjerumus gitu. Yang terakhir nih Bu, bagaimana Ibu mengatasi murid yang bermasalah di sekolah atau murid yang bandel banget gitu Bu? Udah melalui pendekatan, itu masih aja bermasalah gitu. Gimana cara Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Kalau misalnya masih ada ya anak-anak
yang memiliki masalah gitu ya sudah dikasih tahu gitu, sudah dikonseling, tapi anak-anak masih tidak mau mendengarkan, itu biasanya tergantung pelanggarannya ya. Kalau pelanggarannya memang sudah berat, itu biasanya kena SP dari pihak sekolah, sudah kena surat peringatan gitu. Tapi kalau misalnya pelanggarannya masih bisa dimaafkan, ya lagi-lagi kita sebagai seorang guru BK harus mengajak ngobrol mereka perlahan-lahan, sesering mungkin gitu. Jadi jadi tidak dalam waktu jarang, tapi sesering mungkin agar mereka itu tersadarkan dalam karena sering kita beri nasihat, lama-kelamaan bakal sadar, bakal lulu ya. Iya, Ada pepatah ya, batu aja tuh kena tetesan air bisa bolong, bolong iya gitu. gitu. Berarti anak-anak yang bandel atau bermasalah juga bisa yang menjadi lebih baik lagi ya Bu ya, oleh bimbingan guru BK. Betul. Baik Ibu, terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya Bu ya buat teman-teman sekalian. Terima kasih Bu sebelumnya. Baik, terima kasih. Segitu saja wawancara dari saya dengan Ibu Eri dari SMK Salafiyah Lumban Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.